Hai, selamat pagi anak-anak kelas 1. Ketemu lagi dengan ibu yang kece ini, yang cantik. Ibu akan kembali mengajar kalian perpustakaan, ya, perpustakaan. Dan hari ini ibu mau bercerita. Temanya tentang tubuhku memuliakan Tuhan. Nanti Bu Deti akan bercerita buat kalian. Tapi sebelumnya Bu Deti mau berkenalan dulu kayaknya ya. Kayaknya kalau untuk anak-anak yang TK-nya di Lentera Harapan Curug pasti kenal. Masih kenal dong nama ibu? Ya, nama Ibu Deti Keabuan. Ibu tinggal di Binong. Ya, ibu akan mengajari kalian jam perpustakaan, pelajaran perpustakaan. Dan nanti kalau kalian sudah masuk sekolah lagi, kalian akan ada 1 jam pelajaran ada di perpustakaan. Di sini kita akan apa aja Bu Deti? Kita akan membaca, kita akan nonton, dan kita akan mendengarkan cerita. Banyak hal yang bisa kita lakukan di perpustakaan. Ya, kalian juga bisa minjem buku, ya. Bisa minjem buku, tapi kalau pinjam harus dijaga, harus dirawat, dan harus dikembalikan. Oke. Nah, sekarang berkenalan sudah, Bu Deti lanjut aja. Langsung kita Bu Deti mau bercerita buat kalian. Nah, judul cerita kita pada hari ini, pelajaran hari ini adalah laki-laki yang sangat pendek. Oke, laki-laki yang sangat pendek. Siapakah dia? Nah, dia bernama Sakeus. Ya, Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai atau seorang penagih pajak. Ya, dia seorang penagih pajak. Lihat nama-nama orang yang mau bayar pajak tuh, yang akan dia tagih-tagih. Ya, dan dia Sakeus ini terkenal sangat galak, sangat apa ya? Sangat galak, sangat sangat sadis pokoknya seperti itu. Dia kalau nggak bayar pajak, apapun diambil di rumahnya. Jadi Sakeus ini adalah orang yang ditakuti di daerahnya, ya, ditakuti di daerahnya. Nah, karena dia, jadi tadi Bu Deti bilangnya, karena dia berbadan pendek, jadi dia agak kesulitan di dalam mengambil barang yang tinggi, ya kan? Kalau yang pendek mau ngambil barang tinggi kita butuh bangku misalnya, atau kita butuh meja misalnya, ya. Dan untuk melihat sesuatu agak lebih besar lagi dia agak kesulitan untuk melihat sesuatu, ya. Jadi Sakeus ini memiliki keterbatasan walaupun dia sangat kaya raya. Dia punya banyak duit tapi dia nggak bisa bikin tubuhnya jadi tinggi. Nggak ada, karena apa? Tubuh kita, apa yang kita punya sekarang itu sudah diciptakan Tuhan seperti itu, ya. Bagaimana kita menyikapinya? Mari sama-sama. Nah, suatu hari, ya, terdengar kabar bahwa di kota itu, kota Jericho itu akan lewat Tuhan Yesus. Tahu Tuhan Yesus? Betul, Tuhan Yesus adalah orang yang memberitakan Injil. Jadi dia memberitakan Injil, mengabarkan Injil dari satu desa ke desa yang lain, ya, satu desa ke desa yang lain. Nah, saat itu terdengar kabar bahwa dia akan lewat di kota Jericho. Kota Jericho ini kotanya si Sakeus, nah, kotanya Sakeus. Nah, Sakeus ini ingin sekali melihat Tuhan Yesus, ya. Ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Dari jauh dia udah melihat sepanjang jalan itu, sepanjang jalan yang akan dilewati Tuhan Yesus, udah pada penuh berdiri orang-orang atau penduduk kota Jericho ini. Ibu Deti ingat dulu waktu Bu Deti masih sekolah, sama seperti kalian, kalau waktu di Manado tuh kalau ada presiden datang, semua sekolah sudah disuruh berdiri di pinggir-pinggir jalan sambil pegang-pegang bendera. Itu buat Tuhan Yesus. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi semua penduduk udah berdiri di pinggir-pinggir jalan mau melihat Tuhan Yesus itu bagaimana sih? Bagaimana sih orang yang suka menyembuhkan, mereka dengar suka membantu, suka menolong, suka memberitakan kabar firman Tuhan, memberitakan kabar tentang keselamatan seperti itu, ya. Nah,
Dari kejauhan udah mulai kelihatan, Yesus datang, Tuhan Yesus sedang menuju ke tempat ini, udah heboh tuh ya. Semua penduduk situ sudah heboh, teriak-teriak, itu Tuhan Yesus sudah mau datang, ayo kita pergi melihatnya. Udah tambah banyak aja lagi orang-orang yang mau mau melihat Tuhan Yesus. Nah sekarang bagaimana dengan Sakeus? Sakeus ini juga pingin banget melihat Tuhan Yesus. Tadi Bu Letibian dipingin tahu seperti apakah orang Tuhan Yesus itu, seperti apakah sampai banyak orang yang mengaguminya, menyanjungnya, ya banyak orang yang senang banget kalau Tuhan Yesus datang seperti itu. Jadi Sakeus yang tadinya dia nggak percaya sama Tuhan Yesus juga, dia pingin sekali melihat siapa sih, bagaimana sih Tuhan Yesus itu. Nah, nih lihat, orang-orangnya udah pada banyak, laki-laki mau perempuan, ya, udah banyak berkumpul di jalanan, sudah penuh, udah tidak ada bisa lagi buat orang berdiri di situ karena udah penuh. Bayangin aja satu kota Jericho itu ada di pinggir jalan, pengen hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, si Sakeus ini berpikir, aduh bagaimana ya saya bisa melihat Tuhan Yesus dengan keadaan tubuh saya yang pendek ini. Sementara terdengar lagi orang teriak, Tuhan Yesus telah datang, sudah dekat gitu kan. Dia tambah penasaran, dia lagi bagaimana aku bisa melihat Tuhan Yesus ya. Dia lihat dari atap rumahnya, aduh udah dia berdiri dari sini, aduh terlalu jauh, aku nggak bisa lihat mukanya yang benar. Kalau lihat dari rumahnya dari rumahnya, kebetulan rumah tinggi, agak tingkat, jadi dia lihat paling tingginya, dia lihat, aduh keterlaluan, nggak kelihatan jelas tuh wajah Tuhan Yesus, kejauhan saya melihatnya. Dia pun dia akhirnya dia lari ke dekat ke jalanan yang Tuhan Yesus mau lihat. Tapi semuanya udah pada penuh tuh kan, udah pada penuh, udah ketutup sama orang-orang yang lebih tinggi dari dia juga tuh, ya. Terlalu banyak dan Yesus terlalu pendek nih orangnya, ini badannya ini dia cuma di segini doang, jadi dia nggak bisa ngelihat gimana mau masuk di antara sini juga udah penuh, udah nggak bisa sama sekali. Akhirnya dia duduk termenung sambil mikir, ya apa yang akan saya lakukan, apa yang saya mau bikin. Dia langsung ingat, oh iya di sana tuh di dekat jalan itu lewat ada pohon, ya ada satu pohon di situ. Aku mau ke situ, ya. Dia terus, aku mau lihat Tuhan Yesus naik atas pohon aja, biar saya bisa melihat Tuhan Yesus. Dan dia pun lari, ya. Dia lari sekenceng-kencengnya dari rumahnya, lari, ini dia jalan ini lari. Karena dia lihat Tuhan Yesus sudah mulai deketan, dia lari, akhirnya dia sampai di pohon itu, ya. Dia sampai di pohon. Nah ini dia. Tadi dia lari, dia sampai di pohon. Nah dia mulai manjat nih, pohon. Akhirnya dia duduk di satu batang pohon yang ada di situ. Nah, ini dia udah manjat dan ini rombongan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah mau lewat di situ. Dia sudah duduk, udah enak dia duduk situ karena kelihatan di jalannya udah deket banget, jadi dia bisa ngeliat seperti itu kan. Nah, karena dia sudah senang banget dari lewat situ, tiba-tiba waktu dia sedang duduk situ, Tuhan Yesus melihat dia. Tuhan Yesus melihat, ada orang yang lagi duduk di bawah pohon itu, ya. Di atas. Tuhan Yesus bilang begini, "Hai Sakeus, sedang apa kamu di situ?" Tuhan Yesus ngomong begitu kepada Sakeus, "Cepatlah turun, ya. Cepatlah turun, aku mau numpang di rumahmu. Maksudnya aku mau numpang di rumahmu. Aku akan datang ke rumahmu," gitu kata Tuhan Yesus. Nah coba kalau menurut kalian, ketika orang yang kamu lihat itu, ya udah susah payah saya berusaha mau ngeliat, tiba-tiba ngomong ke saya sendiri, baru bilang, "Aku mau mampir di rumahmu." Bagaimana perasaan kalian? Senang nggak? Pasti sangat senang. Begitu juga dengan Sakeus ini, ya. Dia sangat senang sekali ketika Tuhan Yesus bilang bahwa dia mau menumpang di rumah Sakeus. Dia mau mampir di rumah Sakeus. Nah, akhirnya mereka pun berjalan menuju ke rumahnya Sakeus ini. Mereka berjalan, lihat Sakeusnya pendek, Tuhan Yesusnya tinggi banget. Dan waktu Tuhan Yesus berjalan bersama-sama untuk
ke rumahnya Sakeus, ya, Tuhan Yesus ngobrol sama Sakeus, ya, ngobrol terus sama Sakeus. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tahu dari mana? Si Sakeus bertanya, Tuhan Yesus tahu dari mana? Aku Aku ada di atas pohon. Tuhan Yesus cuma kasih senyum sama sama Sakeus. Akhirnya hari itu Tuhan Yesus numpang di rumah Sakeus, ya, dan di rumah Sakeus, dan Sakeus menjamu Tuhan Yesus dengan makanan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ya, menjamu Tuhan Yesus dengan makanan. Dan Tuhan Yesus Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa. Jadi si Sakeus langsung bilang, Tuhan ampuni saya orang berdosa, ya, saya akan mengembalikan semua yang sudah saya ambil di penduduk di sini. Saya akan kembalikan, bahkan beberapa kali lipat saya akan kembalikan uang mereka yang saya sudah ambil di penduduk yang ada di sekitar sini. Jadi semenjak saat itu Sakeus akhirnya bertobat, ya. Sakeus bertobat dan dia menjadi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia udah bikin salah, tapi Tuhan Yesus tidak menghukumnya. Tuhan Yesus malah mampir di rumahnya, ya. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ini Sakeus, apapun pekerjaan Sakeus, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia seorang pemungut cukai yang kalau nagih pajak ke ini suka bengis begitu, suka dengan galaknya, dengan semua, dia suka seperti itu. Tapi Tuhan Yesus, dia senangnya karena Tuhan Yesus mau mengampuni dia. Oke. Nah, sampai di situ cerita. Dari cerita ini kita mau belajar bahwa apapun keadaan hidup kita, diri kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu sedih. Kayak si Sakeus, walaupun dia pendek, dia nggak pernah merasa sedih. Bahkan dia bangga karena dia bisa jadi pemungut cukai di situ. Bahkan orang-orang yang besar pun dia bisa marah-marahin, dia bisa bentak-bentakin. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia sadar bahwa dia orang berdosa. Bahkan dia berjanji kepada Tuhan Yesus, berapapun yang saya tarik, yang saya ambil dari orang-orang, dari penduduk sini, saya akan mengembalikannya 2 atau 3 kali lipat. Oke. Jadi mari belajar untuk selalu bersyukur dengan keberadaan hidup kita, dengan apapun yang Tuhan sudah berikan, ya. Ini yang Tuhan sudah kasih, syukurilah. Bagaimana kita bersyukur, itu yang paling baik. Oke, sampai sini cerita Ibu Deti. Tugas kalian ambil hal apa aja yang bisa kamu dapat dari cerita Ibu Deti tadi tentang tubuhku memuliakan Tuhan, ya. Atau bikin ringkasan secara pendek cerita Ibu Deti hari ini. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.